Hadirin sekalian, inilah Pak Tira dari SMGT Klasis Beat Tuang. Hey!
Pak. Diganggu. Depan ulang, sekali lagi. Toleh. Siapa? Siapa? Ya. Di mana dulu kairan tuh? Maju saya lihat sebenarnya. Diganggu. Dipersilakan buat Bapak Ibu jika ingin memberikan patoding kepada anak-anak sekolah minggu kita. Dipersilakan. Lanjut. Ya, tamat tanah. Tamat tanah. Yuk. Gituan. Iya. Ketemu.
Mari bersama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah buat anak-anak sekolah minggu Klasis Bituang Tempat display kirian kami. yang telah membawakan Pak Tira. Selamat malam, selamat datang di acara penutupan pertemuan raya 11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja tahun 2022. Dengan tema Rayakan Keragaman dan Teguhkan Persekutuan. Kegiatan yang kita telah lalui bersama mulai dari tanggal 4 Juli hingga pada saat ini 8 Juli boleh berakhir dengan baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Selamat datang kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja beserta jajarannya. Selamat datang kepada Bapak Harimantong. Selamat datang kepada Kepala Kecamatan Bituang. Selamat datang kepada Kepala Kelurahan Bituang. Kepala Lembang Letek. Selamat datang kepada Kepala Lembang Pali. Kepala Lembang Patongloan, beserta segenap undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Serta seluruh kader siap utus dari 95 klasis yang masih tinggal hingga pada saat ini untuk mengikuti penutupan pertemuan raya 11 PPGT tahun 2022. Pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah. Kepada seluruh pelayan dengan ini disilahkan. Yeay, shalom. Semuanya selamat malam. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay. Yang tahu pujian ini kita nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Tunaikan syukurku. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Kasih yang begitu besar. Woo. Lebih kuat dari dosa. Come on. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggi namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hey! Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan apa? Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Oh yeah.
kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Yang di belakang shalom. Yang di sebelah sana shalom. Haleluya, mari bersama-sama kita berdiri. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa malam hari ini anugerah Tuhan kita berkumpul di tempat ini. Segala kemuliaan bagi Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah yang menyelamatkan ciptaannya. Allah yang setia memelihara ciptaannya. Tidak terasa segala ekspektasi kita telah kita lalui dalam Peraya 11 ini. Ada banyak ekspektasi yang mungkin tidak sesuai kenyataan. Namun jauh lebih banyak hal di luar pikiran kita yang telah diberikan Allah menjadi penyemangat, menjadi penghibur, dan juga menjadi penguatan kita. Sebab itu semua sebelum peraya ini berakhir, mari kita menyatakan pujian dan hormat kita hanya kepada Tuhan. Sembah dan sujud kita hanya kepada Tuhan Yesus yang setia, yang hidup kekal selama-lamanya. Mari kita dengan sukacita menyanyikan, oh betapa indahnya. Dengan sukacita kita menyanyi. Bersama-sama berdiri, teduhkan hatimu, lapangkan jiwamu, dan bersekutulah bagi Tuhanmu yang setia. Mari katakan bahwa Tuhan itu maha suci, dan Dia layak disembah dalam tahtanya. Ta pemain danan penanta, tupuang matua, belana inang main dan ya, lan kada tuanna, main dan nang main dan.
orang tuaku dan sahabatku bersama semua anak-anak dalam Kristus. Saya percaya hadirat Allah yang Maha Kuasa telah dibukakan bagi kita semua. Saya percaya Allah yang setia selalu bersedia dijumpai oleh seluruh umat yang merindukannya. Saya percaya Allah yang begitu dekat bagi setiap orang yang mendekatkan diri kepadanya. Setiap orang yang percaya bahwa hadirat Allah telah terbuka baginya, katakan amin. Sekali lagi katakanlah amin bahwa Allah membuka kesempatan bagi kita untuk menyembahnya. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Katakan haleluya. Jika kita semua percaya bahwa Allah sudah berkenan ditemui, maka katakanlah bahwa hadiratnya engkau telah rasakan. Menerima kerinduan kita. Dia telah menolong kita dalam kesetiaannya dan telah mengantar kita sejauh ini dalam peraya ini. Dalam persekutuan ini dibituang di sini. Sebab itu naikkanlah pujian baginya. Karena hanya dialah yang patut kita naikkan pujian. Pujilah dia dengan mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak.
Saudara-saudara sekalian, ibadah ini dalam rangka penutupan pertemuan raya ke-11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan damai sejahtera dari Allah, yaitu Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudaraku dan segenap orang tua bersama anak-anak yang hadir saat ini, apakah yang patut kita berikan kepada Allah yang bersedia menerima kita dalam hadiratnya? Jadikanlah pujianmu dan mazmurmu berkenan kepadanya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu kita bernyanyi dan memuji namanya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka bagimu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
hatiku bersuka dan hatiku bersuka Saudara-saudara, segenap orang tua dan seluruh masyarakat yang hadir di sini. Pertemuan raya ke-11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja ini menjadi sebuah tantangan. Sejak awal dalam ibadah pembukaan kita telah diingatkan bahwa banyak dosa menggoda kita di peraya ini dan membuat kesombongan, sikap ingin menang sendiri, merasa diri lebih penting daripada orang lain, tidak mau mengalah dan merendahkan hati demi kepentingan bersama. Selalu menaruh curiga kepada orang lain, tidak menghormati orang lain, tidak mau peduli dan menolong orang lain. Saudara, sungguh peraya ini adalah tempat yang rentan dan mudah disusupi oleh tutur kata, sikap, pikiran, dan perbuatan yang dapat membuat Allah murka atas kita secara pribadi. Murka atas PPGT, murka atas Gereja Toraja, serta murka atas Bituang dan Toraja tercinta ini. Oh Tuhan, apakah kami ini telah berdosa kepadamu? Kami berdosa, sungguh seringkali membuatmu murka. Ya Allah, ampunilah kami yang berdosa ini. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Meresponi berita anugerah, kita akan melakukan bersamamu Bapa, namun terlebih dahulu diawali dengan solo. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu Tuhan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku.
menyanyikan pujian ini bersama-sama. Di setiap musim tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hendak membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita siapkan hati kita, biarlah Tuhan berbicara kepada kita sehingga isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dari firman-Nya dapat kita mengerti dan pahami, untuk kemudian memperteguh persekutuan kita, dan terus memotivasi dan mendorong kita untuk menghargai keragaman di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan. Mari berdoa. Kami layak mengangkat puji dan syukur bagi-Mu Tuhan, oleh karena perkenaan mula sehingga pertemuan raya ke-11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang berlangsung dari tanggal 4 Juli hingga saat ini boleh kami lalui dengan baik. Di penghujung kegiatan kami malam ini dan di sini, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, bahkan kami hendak membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kami, untuk menjadi bahagian kehidupan kami sebagai generasi Kristus di zaman ini. Pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk dapat menjadi pemberita firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau melihat kami dari tahta-Mu, kerinduan kami untuk menyembah Engkau di sini, sekalipun dalam keterbatasan tempat, ada banyak anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon, berilah kami cuaca yang baik. Kami meminta kepada-Mu di dalam Yesus Tuhan kami, berilah yang terbaik agar dalam penyembahan ini
kami sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Suara hati Tuhan, kehendak Tuhan boleh mengisi hati dan kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua saudara-saudara yang membaca, mendengarnya, dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara. Apa kabar guys? Masih semangat? Yang di sana, yang di ST masih semangat? Haleluya. Sangat bangga melihat saudara-saudara sekalian, sekalipun ternyata bahwa sebagian saudara-saudara kita telah kembali, tentu mereka punya alasan. Dan kita semua yang masih bertahan sampai hari ini juga punya alasan, amin. Kita datang bersama dan pulang bersama, itu persekutuan. Saudara-saudara, Gus Dur atau yang dikenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat ya, pernah bilang begini, "Jika engkau berbuat baik, orang tidak akan tanyakan apa agamamu dan apa sukumu, karena kebaikan adalah nilai universal." Saudara setuju dengan ini? Yang setuju katakan amin. Kalau kita berbuat baik, kalau kita menolong orang lain, tidak perlu kita menonjolkan ini agamaku, ini sukuku. Kenapa? Karena berbuat baik itu adalah bagian dari hidup. Amin saudara. PPGT itu dilahirkan dalam kebaikan, dibentuk dalam kebajikan,
Dan karena itu PPGT itu mesti berkomitmen untuk menebarkan kebaikan. Itu baru namanya PPGT. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ini sangat terkenal di antara sekian perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Pesan utamanya saudara-saudara adalah bagaimana memperoleh hidup kekal. Diawali dengan seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Dia berkata, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena ahli Taurat yang bertanya, maka Yesus menjawabnya juga dengan Taurat. Yesus berkata, apakah yang tertulis dalam kitab Taurat? Apakah yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap hidupmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menceritakan kepadanya sebuah perumpamaan yang sangat-sangat indah. Bahwa ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia dirampok habis-habisan oleh penyamun. Seluruh hartanya diambil. Tapi bukan cuma diambil hartanya, ia juga dipukuli dan ditinggalkan setengah mati. Lewatlah seorang imam. Imam itu adalah orang yang sangat paham tentang isi kitab Taurat. Imam itu adalah orang yang bekerja di bait Allah, mempersembahkan korban, menaikkan doa syafaat, mewakili umat untuk menghadap Tuhan. Sudah pasti bahwa imam itu orang baik. Sudah pasti bahwa imam itu tahu tentang kebaikan, mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa kemudian ketika ia melihat orang yang sekarat, ketika ia melihat orang yang setengah mati, ia melewatinya? Begitu juga dengan seorang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang-orang yang bekerja di bait Allah. Mereka-mereka ini adalah kumpulan orang-orang baik yang mengenal kebaikan, yang mengerti kebaikan, yang pernah belajar tentang kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, tetapi kemudian tidak bisa menghidupi kebaikan itu. Mungkin mereka berkata, orang yang sekarat itu bukan urusan saya. Untuk apa repot-repot? Toh dia tidak kenal saya dan saya tidak mengenalnya. Atau mungkin imam dan orang Lewi itu berkata, ini bukan urusan saya. Atau dia berkata, tidak ada urusanku dengannya. Saudara, orang yang dirampok itu kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang Samaria yang menolongnya. Lewatlah orang ketiga, dia orang Samaria, dan orang Samaria itu menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu kemudian dia menolongnya. Saya mau tanya saudara, seandainya saudara yang lewat di jalan itu, apa yang saudara akan lakukan? Apakah saudara juga akan menolong orang yang sekarat itu? Apakah saudara juga akan menaruh belas kasihan kepada orang yang sekarat itu? Mudah-mudahan semua mengatakan dalam hati, oh pasti, karena saya PPGT, pasti karena saya anak Tuhan. Tapi bisa jadi jawabannya mengatakan begini, tergantung siapa yang dirampok itu. Kalau dia cewek cantik, pastilah saya tolong. Setuju? Sebenarnya harapan saya jangan setuju. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong. Tapi kalau dia nenek-nenek, mungkin saya akan mengatakan sabar neknya. Tapi saya percaya, seandainya PPGT yang lewat
Dia akan seperti orang Samaria. Dia akan menolong orang itu, menaruh belas kasihan karena dia anak Tuhan. Katakan kepada orang di samping kiri kananmu, kita anak Tuhan harus menolong sesama. Sahabat muda yang kekasih, beberapa hal bisa kita lihat pada perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Kita melihat refleksi kita dan merefleksi terhadap orang Samaria. Pertama, bahwa orang Samaria itu membersihkan luka orang yang dirampok itu dengan anggur. Karena anggur itu mengandung zat untuk mencegah infeksi. Orang Samaria itu kemana-mana bawa anggur, bukan untuk mabok, bukan untuk malango, tapi kemana-mana dia bawa anggur untuk menolong orang lain. Jangan-jangan di perjalanan ada orang yang bisa ditolong. Jangan-jangan di perjalanan ada orang yang kehausan, maka diberilah anggur. Adakah di antara kita di sini yang kemana-mana bawa anggur? Adakah di antara kita di sini yang kemana-mana bawa tuak? Nalipatumba ito. Na kemalango ki. Niya kemalango ki nadako cewek na mo to mo disanga cewek ta. Na din sala araka. Ya to narak to nenek raka cewek na. Yang kedua, saudara, dia oleskan minyak zaitun terhadap luka orang yang dirampok itu. Kenapa? Karena minyak zaitun itu mengandung zat untuk menyembuhkan luka. Dia melakukannya dengan lembut padahal dia tidak kenal orang itu. Bukan sambil marah-marah, sambil berkata, makanya hati-hati kalau jalan. Tayo kaya inatoken, tolong kita dikuan, naya mo to di pela-pela sang mane. Yan na din tolong tahu, ponno pipenanta. Orang Samaria itu, dia merawat orang itu dengan penuh kelembutan, tanpa neko-neko. Luar biasa. Yang ketiga, dinaikkan ke atas keledainya. Waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, saudara. Kalau saat ini, apa saudara mau menaikkan orang yang berlumuran darah ke atas mobil Anda? Mau? Mau? Jangan-jangan yang bilang mau belum punya mobil. Ya, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka mari kita tolong semampu kita. Itulah yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati. Sesudah itu dia bawa ke penginapan. Ya mungkin kalau sekarang dia bawa ke rumah sakit, dia bawa ke klinik, lalu ditanggung lagi biayanya. Dia mengatakan kepada pemilik penginapan, rawatlah orang ini. Besok kalau aku kembali dan engkau membelanjakan lebih daripada yang uang yang kutinggalkan ini, aku akan menggantinya. Luar biasa. Sungguh orang Samaria ini adalah orang yang hidup oleh iman. Saya membayangkan PPGT kayak gitu. Saya membayangkan PPGT menjadi pribadi yang murah hati banget. PPGT itu mestinya orang yang murah hati, orang yang menaruh belas kasihan, bukan seke, bukan kasek. Ya te mau na jong tak na kasek to. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kristen sejati itu bukan soal berapa lama kita telah menjadi Kristen. PPGT sejati itu bukan soal berapa lama saya telah menjadi anggota PPGT. Kristen sejati itu, saudara, bukan soal berapa banyak ajaran Alkitab yang saya tahu, tetapi apakah saya melakukan firman yang saya tahu. Karena itu Yesus katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi mendengar tidak cukup, saudara-saudara. Mendengar, mempercayai, dan melakukan itu baru namanya Kristen sejati.
PPGT sejati itu bukan soal sudah berapa sertifikat LKPD-nya, sudah berapa kali ikut pembinaan kurikulum, sudah berapa periode dia menjadi pengurus. Bukan itu. Bukan sudah berapa kali ia ikut peraya. Tetapi PPGT sejati ialah apakah dia menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Yang setuju katakan amin. Cerita ini adalah jawaban atas pertanyaan jebakan dari seorang ahli Taurat tentang keselamatan. Yesus memberi jawab dengan sangat baik. Sehingga ahli Taurat itu menjadi kebingungan sendiri. Karena itu di akhir cerita, Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, pergilah dan lakukanlah demikian supaya engkau selamat. Setelah perumpamaan itu diceritakan dengan sangat indah, Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang itu, yaitu imam, orang Lewi dan orang Samaria, yang telah menjadi sahabat bagi orang yang dirampok itu? Lalu ahli Taurat itu mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Yesus segera mengatakan, kalau begitu pergilah, lakukanlah itu agar engkau selamat. Jadi, ciri utama orang yang sudah diselamatkan adalah menghidupi kasih Allah yang universal. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang tidak memandang siapa, tetapi kasih yang rela berkorban untuk siapapun. Jika kita masih membeda-bedakan orang, artinya kita adalah orang yang baru tahu tentang kasih dan mungkin hanya mengajarkan kasih tetapi belum mengamalkan keselamatan, seperti imam dan orang Lewi dalam perumpamaan itu. Bagaimana di peraya? Si bensiaki raka paanasunta ende peraya. Oh si gambela. Oh berangito rato panitia. La berbagi paanasu te may peserta pa si gambela maro le. Ta bagi-bagi siara katuway. Ganna siara katuway. Nabuda yung saluna. Orang bijak bilang, ambil seperlunya, tinggalkan selebihnya. Mungkin saja ada kontingen di bolobang tuwin na, padentu tayo naganna. Memang ini masalah kita saudara-saudara. Dari pertemuan raya ke pertemuan raya, salah satu masalah dan polemik yang klasik adalah persoalan ketersediaan air. Tapi puji Tuhan, sampai di penutupan tidak ada orang yang kehausan. Amin. Atau den kumira ketuma arang lusa la kototemo, dewa indirte, dewa indeke. Tak sia toh? Pertanyaannya ialah, mari kita mulai dari lingkup terkecil. Kalau kita hari ini kita belajar tentang kisah perempuan, kisah orang Samaria yang murah hati, yang rela menolong orang lain tanpa memandang siapa dia. Maka di peraya ini, apakah itu kita wujudkan? Satu hal yang luar biasa, bahwa pertandingan olahraga baik poli maupun takraw yang sekalipun digagas dalam perspektif persahabatan tapi tetap diminati luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Awalnya saya agak pesimis. Kukuala ko pengurus pusat, selaku panitia lama ruang siara kira-kira olahraga sabatayan aden si tanding. Ini adalah ajang membangun persahabatan, tapi saya lihat luar biasa, termasuk supporter. Nondok-nondok duka itu sporterna, padahal ini hanyalah pertandingan persahabatan. 2 kali main cukup. Sehingga kita akan pulang dengan predikat kita semua adalah pemenang atas lomba-lomba yang ada, karena kita adalah sahabat. Dari peraya ini kita menebar sebuah pesan yang luar biasa tentang persahabatan.
Kita menghargai keragaman. Talenta kita bermacam-macam. Kompetensi kita bermacam-macam. Keahlian kita bermacam-macam. Tapi persekutuan tetap teguh di antara kita. Saudara-saudara, kembali kepada kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Siapakah sebenarnya orang yang dirampok itu? Alkitab tidak mencatat. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa orang yang dirampok itu adalah gambaran manusia yang berdosa. Gambaran manusia yang rapuh. Gambaran manusia yang rentan terhadap kejahatan dan kekerasan. Bahkan orang yang dirampok penyamun itu adalah gambaran dari manusia yang sedang dirampok oleh dosa dan kuasa iblis. Gambaran dari manusia yang sedang dirampok oleh dosa karena kekecewaan, dosa karena sakit hati, dosa karena dikekang oleh hawa nafsu, dosa karena tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap berbagai hal yang merusak seperti seks bebas, judi, narkoba, minuman keras, mabuk kuasa, hamba uang, dan lain-lain sebagainya. Itulah manusia yang sedang dirampok oleh iblis, yang membutuhkan kemurahan Allah. Dan orang yang menolong itu adalah gambaran dari diri Yesus, yang rela dan penuh kasih dalam ketulusan menolong. Bukan sekedar menolong tapi membalut, bukan sekedar membalut tapi membersihkan, bukan sekedar membersihkan tapi membayar semua dosa-dosa kita dengan darahnya, dengan kematiannya. Sahabat-sahabat muda yang kekasih, kita bertemu di peraya ke-11 dengan tema yang sangat indah. Merayakan keragaman, meneguhkan persekutuan. Bertolak dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Dari situ kita bisa belajar bahwa kita bisa bersama walau tidak seragam. Itulah yang disebut kebersamaan dalam keragaman. Rupa-rupa karunia tapi satu roh, banyak anggota tapi satu tubuh. Keragaman yang ada telah dipersatukan oleh kasih Kristus. PPGT tersebar di 17 provinsi, 95 klasis yang multi etnis. Di PPGT itu ada etnis Toraja, ada etnis Jawa, ada etnis Dayak, ada Pamona, ada Mori, ada Bugis Makassar, dan lain-lain sebagainya. Kita beragam, saudara-saudara. Itu baru etnis. Belum lagi latar belakang pendidikan. Dari SMA sampai perguruan tinggi. Belum lagi tingkat pekerjaan. Belum lagi talenta dan karunia-karunia yang kita miliki. Ada yang pintar menyanyi. Ada yang tertawa pun sudah palas. Tapi diperlu duka bang siato. Sabak yang telah rasa menani mindalah menonton. Ton nama vokal grup ki, waduh, macet luar biasa. Yang tampil di panggung hanya 8 sampai 12 orang, lebih banyak yang menonton daripada yang tampil. Inilah keragaman. Dan di situ kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Secara eksternal, PPGT itu hidup dalam masyarakat plural yang majemuk secara etnis dan agama. Inilah medan yang di dalamnya kita hadir sebagai pemuda-pemudi Gereja Toraja yang menurut Yesus kita hadir untuk menjadi garam dan terang. Menerangi yang gelap larut tetapi berdampak. Memberi pengaruh, menjadi solusi bagi masalah dan bukan menjadi sumber masalah. Menjadi decision maker dan bukan trouble maker. Saatnya PPGT menjadi produktif, bukan sekedar konsumtif. Saatnya PPGT menjadi pencipta kerja dan bukan sekedar pencari kerja. Ingat khotbah pembukaan. PPGT adalah masterpiece Allah. PPGT adalah maha karya Allah yang harus berdampak kepada dunia. Yang harus berani mentransformasi dan mengubahkan dunia. Termasuk mentransformasi budayanya dan mentransformasi kebiasaan-kebiasaan atau habit yang kurang baik pada dirinya sendiri.
PPGT sesuai tujuannya menjadi agent of change yang harus dimulai dari diri sendiri untuk mengembangkan kepekaan sosial, mengubah paradigma yang sektarian menjadi inklusif, ekumenis, dan pluralis. Inilah yang kita dapatkan di peraya ini. PPGT sadar bahwa kita hidup dalam konteks plural. Tagline pluralisme sekiranya bukan hanya ditulis di baju-baju seragam kita, tetapi akan menjadi sebuah komitmen kita. Inilah kami PPGT yang menghargai keragaman, yang menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan, tapi tidak kehilangan identitas sebagai generasi Kristus di dalam dunia. Kita rela dan siap untuk menolong dan mengasihi sesama tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan, seperti teladan dan perintah Yesus. Sahabat muda yang kekasih, peraya ke-11 akan berakhir di sini. Di Bituang kita telah berjumpa, kita telah berinteraksi, kita bermain, bertukar pikiran. Di Bituang kita diperlengkapi dan memperlengkapi. Di Bituang kita mengekspresikan talenta. Di Bituang ini kita mengembangkan potensi. Bahkan di sini kita berkompetisi secara sehat sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kesan yang ada ialah kesan yang lebih banyak positifnya. Kalau ada yang datang jomblo dan saatnya pulang besok dan masih jomblo, sabar ki bro. Sabar ki besti. Kalau hari ini kita masih jomblo, biasa saja, langit tidak akan runtuh. Bumi tetap kokoh kita pijak sekalipun kita masih jomblo. Yang masih jomblo katakan, semua indah pada waktunya. Oh, nataru budaya kela. Buddha maro ya. Tak syarakan rin tu tayo na jujur mbay muray lang ngarangan ni. Saya ulang, yang masih jomblo katakan pada dirinya, semua indah pada waktunya. Nang Buddha tong papalit tu jomblo. Tapi mudah-mudahan saudara sepakat bahwa lebih baik jomblo, bahkan lebih baik jomblo sampai Yesus datang daripada pacaran dan menikah dengan orang yang salah. Amin. Luar biasa. Ini saya kira bukan penghiburan tapi komitmen ya. Lebih baik jomblo sampai Yesus datang daripada pacaran dan menikah dengan orang yang salah. PPGT itu harus militan kepada Kristus, fanatik kepada Gereja Toraja dan kepada PPGT. Karena itu saya sering katakan, dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, Tuhan pasti mengatur. Tuhan akan membuka peluang-peluang, koneksi-koneksi supaya jaringan dan koneksi cinta itu tersambung. Sitongan nambai budak-budak mau tuh melirik-lirik mau ayang calon-calon ayang di sini. Dan jangan khawatir, tantu dan duka mau tuh tukar-tukar nomor handphone, tukar-tukar WA dan sebagainya. Hati-hati ya, sahabat-sahabat muda. Hati-hati kalau pacaran ya. Kata orang, laki-laki kalau pacaran cari yang cantik, tapi kalau menikah cari yang baik. Jadi tidak cukup hanya cantik. Tahu nggak kata laki-laki? Katanya laki-laki kalau pacaran cari yang cantik, tapi kalau mau menikah dia cari yang baik. Jadi tidak cukup hanya kalau bermodalkan
Bermodalkan cantik, mesti cantik dan baik. Di mana kau temukan itu? Di mana kita menemukan perempuan-perempuan cantik dan baik? Di mana? Di sini, saudara-saudara. Di PPGT kita akan menemukan itu. Kalau di sini kita bisa menemukan yang baik dan cantik, untuk apa cari ke sana? Setuju? Lalu kalau perempuan gimana? Perempuan katanya, kalau pacaran cari yang tampan. Tapi kalau nikah cari yang mapan. Jadi tidak cukup hanya tampan, tapi mesti mapan. Karena kalau tidak mapan, cinta bisa goyang. Bagaimana kalau istri ajak ke salon sekali sebulan, dari kuah parah itu. Inden dan tabai, tak bangsa namang kadibaya. Repot toh. Yang lain bilang begini, pacaran sama yang brengsek disakiti. Tapi pacaran sama yang baik-baik membosankan. Lalu maunya yang mana? Maunya yang mana? Katanya, ini bukan saya bilang ya, katanya pacaran sama yang brengsek tapi sudah tobat. Orang yang brengsek tapi sudah tobat itu katanya rasanya Di TikTok kan ada mak-mak bilang, sudah pernah pacaran sama janda? Belum. Mak-mak itu bilang, coba deh pacaran sama mak-mak itu rasanya Nah. Hari ini kita mau bilang bahwa ya pacaran sama anak PPGT itu rasanya wow, bukan Karena kalau begini berarti lasikan dema mata ya toh. Saudara-saudara, dengan demikian dari firman Tuhan ini jelas bagi kita. Pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku, sudah jelas. Sesama kita yang kepadanya Tuhan mengutus kita untuk menyebar kasih dan kebaikan adalah siapa? Adalah siapapun yang engkau jumpai, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun model rambutnya, apapun agamanya, mereka adalah sesama kita. Bagikanlah kasih Allah kepada mereka. Tolonglah yang jatuh, balutlah yang terluka, beri semangat kepada yang lesu, dan pulihkan yang bergumul. Keragaman adalah kehendak Allah yang mesti disyukuri. Saudara, jika Allah mau kita bisa hanya satu suku, tapi ternyata yang Allah mau kita multi suku. Jika Allah mau kita hanya satu model, tapi ternyata yang Allah mau kita bermacam-macam model. Jika Allah mau, Tuhan bisa membuat semua hidung kita mancung kayak hidungnya orang India. Tapi ternyata yang Tuhan mau, ada yang mancung hidungnya, ada yang pesek-pesek hidungnya seperti yang hadir saat ini. Tapi tetaplah syukuri apapun yang ada. Itulah maunya Tuhan. Ternyata keragaman itu keniscayaan, keragaman itu kehendak Allah. Dan karena itu, keragaman itu mesti dirayakan, mesti disyukuri, dan mesti dihidupi. Tapi jangan lupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia yang plural, diutus ke dalam dunia majemuk, tetapi jangan melupakan identitas kita. Perteguh persekutuan di tengah-tengah keragaman yang Tuhan izinkan kita nikmati. Saatnya kita akan kembali ke kelas kita masing-masing. Dengan satu harapan, kiranya persekutuan kita semakin jaya. Persekutuan kita PPGT menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi pemiliknya, yaitu bagi anggotanya.
Dan itu tergantung kita semua. Sampai jumpa di Praya ke-12. Semoga kita semua umur panjang. Mengakhiri khotbah saya, ada sebuah cerita tentang persahabatan dalam perbedaan. Cerita tentang pendeta dan seorang haji. Tapi ini hanyalah cerita. Ceritanya begini. Ada dua orang yang bersahabat. Waktu kecil mereka satu sekolah, malah satu bangku. Tetapi merantau memisahkan mereka. Yang satu jadi pendeta dan yang satu jadi Pak Haji. Suatu waktu mereka ketemu di terminal bis kembali ke kampungnya. Biasalah begitu ketemu cipika-cipiki, baku salam-salam tanyakan kabar. Tibalah saatnya bus yang mereka tumpangi untuk mengantarnya ke kampungnya tiba. Mereka berdua naik ke atas bis dan begitu duduk sebelum bis jalan, Pak Haji berdoa. Bismillah. Begitu didengar oleh Pak Pendeta, pendetanya bilang, "Hei Bang Haji, ini bukan bismillah, ini bis kota." 1-0. Tapi mereka tidak marah. Mereka jalan sambil cerita. Di tengah perjalanan hujan lebat dan bertebaranlah petir dan halilintar. Sang pendeta berdoa, darah Yesus, haleluya. Begitu didengar oleh Pak Haji bilang, Bang Pendeta, yang tadi itu bukan haleluya tapi halilintar. Pira moto, satu sama boleh. Nah, begitu sampai di tempat tujuan, ternyata tempat mereka turun itu banjir. Yang pendeta katakan, Bang Haji, gendong dong. Ya karena dia sahabatnya, kok na gendong moto, na kolong. Dia gendong. Sambil digendong, Pak Pendeta ketawa-ketawa. Lalu Pak Hajinya menoleh, kenapa ketawa-tawa? Berat kau. Apa dibilang Pak Pendeta? Barusan kali ini ada pendeta naik haji. Apa yang terjadi? Na pentuumukan, na pembuangan Pak Haji. Akhirnya apa? Bahasa kuyup. Pendeta protes, Bang, kau kasar sekali. Pak Haji katakan, baru kali ini juga ada Pak Haji membaptis pendeta. Saudara-saudara, ini hanyalah cerita. Jangan dikembangkan dan jangan dipiralkan. Cukup sampai di sini. Ceritanya, pesannya apa? Keragaman itu indah, saudara-saudara. Ya, betapa indahnya hidup damai walau kita berbeda. Kalau kita berbeda dengan orang lain tidak berarti kita tidak bisa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Praya ke-12. Para sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan. Amin.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri saudara-saudara, kita memperteguh persekutuan dan iman kita kepada Kristus lewat pengakuan iman rasuli. Mari masing-masing kita mengaku demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, Allah berkuasa dengan firman-Nya. Ia menegur dan menguatkan melalui setiap perkataannya. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kepadanya sambil kita mengaminkan firman-Nya. Yesaya pasal 33 ayat 11b, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan,
sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian bersyukurlah Tuhan Yesus baik sambil kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Setiamu Tuhan selalu baru amarku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya di atas dong. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
bersama-sama. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, hanya Kau layak disembah. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Oh, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Luar biasa perjumpaan kita malam hari ini dalam rangka penutupan pertemuan raya ke-11 PPGT. Puji Tuhan, di panggung ini hadir saudara kita Harimantong, adalah jebolan Indonesian Idol yang pertama. Yang kedua. Salah satu putra terbaik Toraja yang boleh tembus ke kompetisi nasional. Saya percaya akan ada idol-idol berikutnya di peraya ini. Amin. Karena itu jangan berhenti ber-PPGT dan teruslah bangga menjadi anggota PPGT. Baik saudara-saudara, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan menyertai kita, memberi hikmat kepada panitia dalam mempersiapkan kegiatan peraya ini, juga kepada pengurus pusat PPGT, kepada jemaat atau klasis penghimpun di Bituang, kepada tokoh-tokoh masyarakat, jemaat-jemaat yang ada di klasis Bituang, bersama dengan seluruh anggota
masyarakat yang ada di sini dan juga bersama kita semua peserta pertemuan raya ke-11 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dengan ini menutup secara resmi pesta iman dalam bentuk pertemuan raya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-11 yang telah berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022 di Klasis Bituang, Kabupaten Tanah Toraja, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai bertemu di peraya yang ke-12. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Mari tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami angkat puji dan syukur bagimu karena Engkau telah memberkati kami, memperkenankan kami boleh menikmati pertemuan raya ke-11 PPGT di Klasis Bituang ini. Kurang lebih 5 hari kami berjumpa, berinteraksi, berdinamika, membangun persaudaraan, merayakan keragaman, memperteguh persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah namamu untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami dan memungkinkan kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan melalui ibadah penutupan pada malam ini. Terimalah puji-pujian dan doa-doa kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar semakin memperkokoh semangat kami dalam merayakan keragaman, memperteguh persekutuan, melihat sesama kami sebagai saudara di dalam Tuhan. Kami dipanggil untuk menyebarkan kasih dan kemurahan-Mu lewat tindakan, perbuatan, dan kata-kata yang mencerminkan karakter-karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang telah Tuhan pakai dalam acara penutupan ini. Apapun peranan kami, segala fasilitas yang telah kami lakukan, semua pengisi acara, terberkatilah kami semua, Tuhan dipermuliakan. Begitu pula dengan semua yang telah terlibat sejak dari pembukaan sampai pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalipun di tengah-tengah kelelahan, tetapi sekiranya kelelahan mereka berganti dengan sukacita, bahwa mereka telah memfasilitasi anak-anak muda Tuhan, masa depan gereja, masa kini Gereja Toraja yang berhimpun puluhan ribu di Bituang ini. Kami percaya setiap pihak yang Tuhan telah pergunakan, yang Tuhan telah pakai di dalam menunjang dan menyukseskan peraya ini, entah itu pikiran, tenaga, dana, dan semua hal yang diungkapkan, yang dinyatakan adalah persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan pula lah yang akan memberkati mereka. Dan kiranya semua pihak akan mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun itu tidaklah sia-sia. Terima kasih untuk Badan Pekerja Klasis, untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah, untuk Badan Pekerja Sinode. Terima kasih untuk Majelis Gereja, untuk pengurus-pengurus klasis, pengurus jemaat yang telah berkomitmen untuk bersama-sama mendoakan, mendukung terselenggaranya pertemuan raya ini. Kami percaya bahwa apa yang telah kami nyatakan adalah sebagai wujud panggilan kami untuk membangun persekutuan ini. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pemerintah kami, dari pemerintah kabupaten, kecamatan, lurah, dan Lembang di sini, yang telah bersama-sama dengan kami
menjaga situasi. Terima kasih untuk pihak keamanan TNI dan Polri dan semua yang Tuhan telah pergunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan ini berlangsung. Berkatilah kami semua, berkatilah mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semua peserta yang telah hadir di Bituang ini, yang telah menyatakan dan mengekspresikan segala sesuatu yang ada pada mereka melalui pertemuan raya ini. Kami sungguh percaya lewat pertemuan raya ini kami dibekali, kami diperlengkapi dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain untuk mengenal jati diri kami, mengenal potensi-potensi yang kami miliki untuk pembangunan kehidupan yang lebih baik ke depan, baik untuk diri sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan lokasi ini. Sertailah dan pimpinlah mereka dalam perjalanan. Kiranya mereka tiba dengan baik. Kami mendoakan kontingen-kontingen yang baru akan meninggalkan lokasi malam ini ataupun besok pagi. Tuhan memberkati dalam perjalanan kami yang cukup jauh ke klasis-klasis. Ada yang menempuh jalan lewat daratan, udara maupun lautan. Kiranya mereka berjalan dalam iring-iringan tuntunan kasih Tuhan. Dan kiranya mereka tiba dengan selamat di klasis masing-masing, di jemaat masing-masing, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan saudara-saudara sepersekutuan. Dan di sanalah Tuhan dimuliakan, di sanalah persekutuan itu semakin diperteguh. Persembahan telah kami berikan. Berkenan Engkau memberkatinya ya Bapa, agar semua dapat dipergunakan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah anak-anak muda kami dalam masa muda mereka. Berkatilah mereka di dalam perjuangan studi menuntut ilmu merancang masa depan. Yakinkan mereka bahwa berjuang bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kepada saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, bagi mereka yang sedang menjajaki pasangan hidup, mencari jodoh, yakinkan mereka bahwa bersama dengan Tuhan semua indah pada waktunya. Juga bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan beri kuat dan sehat, beri semangat untuk mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan tugas dan tanggung jawab Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam mengayomi seluruh warga Gereja Toraja, khususnya organisasi intergerejawi dan terlebih khusus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Bersama-sama dengan pengurus pusat PPGT, bersama-sama dengan pengurus klasis dan pengurus jemaat, bersama-sama dengan semua anggota PPGT. Tolonglah kami Tuhan untuk terus berkomitmen membina persekutuan ini dan menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Terima kasih untuk masyarakat Bituang yang multi kepercayaan, multi agama, yang boleh menyambut kami dengan baik. Semoga kehadiran kami juga menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Situasi dan suasana ini meyakinkan kami bahwa betapa indahnya hidup rukun dan damai walau kami dalam perbedaan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang ada ini. Ada yang berdiri di hadapan-Mu, ada yang duduk. Semua datang di hadapan Tuhan dengan sejumlah asa dan harapan. Tuhan kiranya memberkati mereka dan meneguhkan mereka untuk meraih cita-cita dan harapan ke depan. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul, kalau ada di antara mereka yang sedang menanggung beban yang berat tentang persoalan-persoalan kehidupan, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Karena itu dengarkanlah permohonan, doa dan harapan anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami sungguh percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ketika kami merasa tidak ada jalan,
maka bagi Tuhan selalu ada jalan. Ajarlah kami untuk bergantung senantiasa hanya kepada kasih dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap mementingkan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan biarkan kami menentukan masa depan kami sendiri, tapi biarlah kami senantiasa melibatkan Tuhan untuk merancang hari esok dan masa depan. Karena kami percaya di dalam Tuhan masa depan pasti ada, dan di dalam Tuhan masa depan pasti selalu ceria dan pasti. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami akan kembali, kami akan menutup pertemuan raya ini dalam sukacita. Terpujilah nama-Mu yang telah mempertemukan kami di sini, dan terpujilah Engkau yang akan menyertai kami untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Wahai sahabat muda, kader siap utus, pergilah dan teruslah kobarkan semangat untuk merawat Indonesia, merayakan keragaman dan meneguhkan persekutuan di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa Indonesia maju oleh peran pemuda, Indonesia jaya dalam gerak pemuda, Indonesia diberkati dalam setiap doa dan perjuanganmu. Karena itu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B.